Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Mr. Bis. Pada malam hari ini, sebelum saya lanjut teman-teman, saya mohon maaf ya jika suara jangkrik ada sedikit mengganggu, tapi no problem ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan suara saya jelas dan tidak mengganggu konsentrasi buat para rekan-rekan teknisi, khususnya para teknisi pemula yang ingin belajar ya. Pada malam hari ini ada sebuah servisan ya. Ini ada sebuah TV Sony Bravia ya teman-teman. Untuk tipenya sebentar saya akan perlihatkan. Yang jelas kerusakan dari TV ini, kita mau lihat apa sih kerusakannya. Katanya dari usernya itu suaranya ada, tapi gambarnya katanya bermasalah ya. Kita belum tahu apakah kerusakan dari gambarnya ini dia double atau gimana, ataukah dia blank, ataukah ya kita tidak tahu. Kita coba nyalakan saja. Oke, saya coba nyalakan ya, kita akan lihat kerusakannya. Oke, penampakan Sony normal ya teman-teman. Ya, tuh normal ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oh iya. Nah, seperti itu normal ya. Kemudian gambarnya itu double dan di bagian atas ada garis seperti itu teman-teman ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi penampakan gambarnya kaitannya kurang jelas ya, mungkin seperti ini ya kerusakannya. Oke, kalau saya bisa simpulkan kerusakannya ya teman-teman, ini gambar double ya. Yang jelas kerusakan seperti ini bisa saja terjadi di area tapping control, bisa ya. Kemudian bisa juga terjadi kerusakannya di panel sendiri. Nah, apakah bisa kita menyelamatkan panelnya atau gimana? Cara penyelesaiannya nanti apakah sama seperti yang saya buatkan di tutorial saya sebelumnya ya, gambar double seperti ini, yaitu dengan cara mengcutting jalur atau gimana. Dan ada juga yang saya buatkan, pernah dapat satu TV LG segambar seperti ini, itu ternyata ada kapasitornya yang short ya teman-teman. Tapi kita belum tahu karena kita belum bongkar televisinya. Nanti kita akan mengecek terutama di area tikonnya ya teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan buka TV-nya. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman like ya, sub, serta di komen. Dan barangkali jika pekerjaan saya berhasil pada malam hari ini, jika teman-teman ingin dibagikan silakan ya. Oke, kita akan buka TV-nya. Oke, bagi ya penampakan mesin di bagian dalam untuk TV Sony seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau mengecek untuk area tikonnya itu ada di bawah sini ya teman-teman. Jadi kita harus mengangkat dulu mainboardnya, nanti kita akan mengecek dulu. Tapi sebelumnya itu saya coba-coba buka saja teman-teman dulu untuk kabel fleksibel yang ini ya teman-teman. Kita akan coba bersihkan ya atau gimana, mudah-mudahan saja ada mujizat ya teman-teman. Kalau saya bisa katakan sebelum kita membongkar yang lebih dalam ya. Jadi ini kondisi mesinnya sangat kotor sekali seperti ini ya. Saya akan bersihkan dulu, lalu saya akan coba-coba bersihkan kabel fleksibelnya, lalu kita akan mengetesnya kembali ya. Oke, baik teman-teman ya, saya sudah buka untuk penutup standari mainboardnya teman-teman, karena dia menghalang area tikonnya di bawah. Memang kalau untuk jenis TV Sony ini saya lihat juga agak sulit-sulit teman-teman ya. Nanti kita akan mengecek untuk area tikonnya itu pada saat kita harus membuka prim bagian depan ya. Nah, ini barangkali juga trik dari produksi Sony teman-teman. Jadi mungkin kalau ada permasalahan di area tikon, kita membuka panel prim bagian depannya berisiko ya, karena bisa saja panelnya pecah. Sedikit saja kita tidak konsentrasi pada saat kita buka prim depan, bisa saja juga panelnya ikut pecah ya. Tapi saya belum buka dulu teman-teman, saya mau rencana melakukan pengecekan tegangan dulu di area tikonnya ya. Kalaupun tegangannya pada normal semua, dan tadi saya sudah membersihkan ya teman-teman ya, kita akan lihat. Kalaupun tegangannya pada normal semua, berarti jalan satu-satunya yang harus kita lakukan adalah eksekusi jalur kiri atau kanan ya. Dimanakah kerusakannya, apakah di area kiri atau di kanan, kita belum tahu juga pada saat kita mengcutting jalur. Karena untuk proses cutting jalur itu teman-teman, kalau saya menurut pribadi saya itu
kesimpulan yang terakhir atau langkah yang terakhir yang bisa kita lakukan. Kalaupun ada alternatif lain yang bisa kita lakukan, baiknya jangan mengcutting jalur dulu ya. Oke, kalau begitu saya akan langsung saja mengecek. Saya tidak zoom teman-teman untuk di area tikonnya ini karena itu poin-poinnya semua sudah ada teman-teman, jadi teman-teman bisa gampang untuk mengukurnya ya. Oke, saya pakai apometer saya yang besar saja supaya nilainya lebih jelas ya teman-teman ya. Bentar. Oke, ya saya letakkan di sini saja atau di sini bisa ya, nilainya kan kelihatan ya teman-teman ya, tuh sangat besar ya. Oke, saya fokuskan lagi kamera saya dulu. Oke, sudah fokus. Sekarang kita coba saja langsung nyalakan. Untuk ini suaranya saya matikan saja teman-teman, karena bisa sedikit juga mengganggu pada saat kita berbicara ya, jadi saya cabut saja dulu ya. Nah, sekarang saya mau langsung coba nyalakan ya teman-teman, kita akan lihat ya. Oke, kita tunggu backlightnya sampai menyala ya. Nah, oke, backlight sudah menyala di bagian ini, kelihatan ya. Oke, saya cek di depan dulu teman-teman, karena ini kabel fleksibelnya saya sudah bersihkan tadi ya. Sebentar, saya cek dulu di belakang apakah gambarnya mau double setelah saya melakukan pembersihan kabel fleksibel ya. Oke, kelihatannya normal-normal saja teman-teman ya. Kita lihat dulu penampakan di depannya, kita tunggu ya, apakah gambarnya dia mau double atau gimana. Oke, kelihatan normal-normal saja teman-teman ya. Saya ambil cermin dulu sebentar ya. Oh iya, gambarnya ini sudah double teman-teman. Ini saya sudah lihat di bawah cermin ya. Tuh. Oke, coba saya naikkan dulu volumenya supaya bisa kelihatan ya, kalau memang gambarnya double. Oke, kelihatan memang masih gambar masih double ya. Saya lihat di bagian depan dulu. Oh iya. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan pengecekan tegangan ya teman-teman ya, karena posisi gambarnya itu masih double ya. Sekarang saya letakkan apometer saya di sini, agak silau. Oke, saya geser lagi ke atas. Oke, sudah jelas ya. Saya ambil ground saja di sini ya teman-teman, karena untuk penahan yang untuk membo tadi ini sudah kita keluarkan ya, jadi saya pegang aja seperti ini. Ntar saya ambil kaca pembesar saya teman-teman, karena ini terlalu kecil ya untuk test pointnya. Oke, kita coba ukur, cek tegangan wajib yang masuk ke retikon itu 12 volt ya. Saya rasa ini pasti ada ya teman-teman, karena ada resistor ya. Oke, ada 12 volt ya. Lanjut saja teman-teman, kita melakukan pengecekan tegangan. Kita lanjut di sini. Bentar. Ini ada STPP ya. Oke, ada -11 normal teman-teman. Ini ada SCL, ini ada ya 3,1 normal teman-teman. Kemudian kita lanjut ya, kita cek tegangan VDD nya 3,3 di sini ya, ada terukur 3,1 dalam posisi masih normal ya. Kemudian di sini tegangan VSS nya teman-teman, di sini ada di test pointnya itu -6,5 ya. Coba kita lihat. Oke, terukur 6,2 normal ya teman-teman. Tegangan CVO nya di sini ya 6,5 normal. Tegangan VOF nya teman-teman di sini, coba kita cek berapa tegangan VOF nya. Di sini tertera 12 volt ya. Kita cek di sini. Sebentar. Oke, ada ya 11,9 minus ya, sama ya teman-teman. Kemudian di tegangan VON nya ya, di sini dia tertulis itu 28 volt ya. Coba kita lihat. Oke, 27 normal teman-teman. Tegangan AVDD nya di sini terukur
tegangan AVDD nya kita lihat terukur 15 di sini ya, 15 volt ya, kita lihat. Oke, pas 15 volt. Oke, tegangan pada normal semua ya. Jadi ya langkah terakhir yang kita harus lakukan adalah cutting jalur teman-teman ya. Cuman eksekusinya kita belum tahu apakah di sebelah kanan bermasalah ataukah di sebelah kiri. Yang harus kita lakukan ya harus mengcutting jalur salah satunya teman-teman ya. Feeling saya sih mungkin ya teman-teman, saya feelingnya mau di cut sebelah. Bentar, saya pikir-pikir dulu. Oke, saya cari dulu, saya lihat dulu feeling saya. Saya akan coba cutting dulu teman-teman di sebelah kiri ya. Oke, feeling saya seperti itu. Apakah betul feeling saya teman-teman? Jadi saya akan cutting di area sini. Saya akan perlihatkan nanti titik poinnya ya teman-teman ya. Jadi yang untuk cutting jalur ini sama seperti biasanya dengan TV-TV lain ya teman-teman. Di sini ada CKV base 2, CKV base 1, CKV 2, CKV 1, ada Vcom-nya juga di sini teman-teman ya. Kemudian CKT 2 dan CKT 1. Ini biasanya saya motongnya di sini aja teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan ya. Yang jelas untuk pemotongannya kemungkinan saya akan potong CKV 1. Kemudian sebentar saya lihat lagi. CKP 2 ngikut juga. Kemudian CKPB 1 saya potong juga teman-teman. CKPB 2 saya potong juga. Mungkin sekitaran itu ya, saya akan potong dulu jalurnya ya. Kita akan lihat. Tapi sebelum kita melakukan pemotongan jalur harus kita kerik dulu ya, supaya nanti pada saat kita salah memotong kita bisa menyambung itu dengan enak ya. Oke, kalau begitu saya matikan dulu TV-nya. Saya akan langsung melakukan saja pemotongan jalur ya di area sebelah kiri, dan saya akan kerik dulu. Nanti saya akan perlihatkan ya untuk lebih jelasnya. Oke, baik ya, pemotongan jalur saya sudah lakukan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa hitung ya, saya potong 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 jalur saya potong di bagian atas. Nanti pada saat kita salah prediksi itu kita bisa nyambung dengan mudah ya teman-teman ya. Jadi harus dikerik seperti itu dulu ya. Oke, sekarang saya mau coba saja langsung nyalakan televisinya teman-teman ya. Kita akan lihat. Sebentar, saya pasang dulu tripod saya di sini. Mohon maaf ya teman-teman ya, gambarnya agak goyang-goyang. Perhatikan cermin di bawah sini ya. Oke, saya seperti itu. Coba kita nyalakan ya. Apakah mau dimudahkan pekerjaan kita? Kita tunggu ya. Oke, backlight menyala. Kita lihat. Oh, ternyata lebih parah kerusakannya teman-teman ya. Dia sekarang blank hitam, ada garis ya di sini. Oke, kalau begitu kita cabut saja. Berarti kita salah mengeksekusi ya teman-teman. Jadi kerusakannya ini kemungkinan saya akan sambung lagi ya. Jadi untuk cara sambungnya nanti ini teman-teman cukup mudah ya. Nanti saya akan perlihatkan karena saya mengcutting secara serong ya. Jadi nanti biasanya sih tidak menggunakan kawat ya, saya langsung saja kasih flux lalu kasih tipah lalu saya gosok ya. Nanti saya akan perlihatkan caranya teman-teman ya. Oke, nanti saya akan sambung kembali lalu saya akan eksekusi lagi di area sebelah kanan menghadap ke saya ya. Oke, saya akan nyambung ya teman-teman. Jadi saya akan kasih flux dulu ya. Seperti ini, kasih flux secukupnya ya. Oke, sebentar, kita kasih blok secukupnya seperti ini aja. Ini pun udah kepanjangan ya. Oh, solder saya belum panaskan teman-teman. Sebentar ya. Oke, cukup. Saya panaskan solder saya dulu. Nanti kita akan kembali ya dengan posisi yang sama ya. Oke ya, sebentar saya sudah panas teman-teman. Saya langsung saja melakukan penyambungan kembali ya. Ini kita panaskan saja seperti ini. Hati-hati aja teman-teman karena posisi tikon untuk jenis Sony ini agak sempit ya. Mudah-mudahan saja dimudahkan ya teman-teman. Oke,
Ya, sudah seperti itu ya. Sekarang saya mau kasih timah teman-teman ya. Timah mana timah? Ini dia. Oke, nanti kita akan bersihkan ya untuk fluxnya ya. Mudah-mudahan bisa saja dimudahkan ya pekerjaan kita hari ini. Oke. Ya, saya kasih flux lagi ya teman-teman, supaya timahnya tidak lengket ya. Ambil dari sini saja dulu. Terus teman-teman ya, sebentar saya bersihkan ya. Gosok saja satu arah seperti itu, jangan di bolak-balik ya. Pastikan jangan ada saling bersentuhan teman-teman ya. Oke, saya lihat dulu cukup ya. Coba saya mau ngecek dengan menggunakan avometer ya. Ini saya enggak memakai kabel untuk menjumper ya, karena saya potong tadi dia serong, jadi cukup kita gosok aja ke bawah ke atas. Ini sudah kesambung. Coba saya cek lagi dengan menggunakan avometer ya, untuk memastikan lebih jelasnya. Kita ke skala besar ya. Sebentar, lampu di kamera saya mati. Oke, udah ya. Coba kita cek ya. Mudah-mudahan saja bisa kesambung kembali ya, dimudahkan kita ini. Oke, udah kesambung di sini. Oke. Oke. Alhamdulillah teman-teman ya. Udah kesambung semua. Saya perlihatkan jalurnya. Saya zoom saja. Jadi usahakan jangan sampai ada yang bersentuhan ya pada saat kita melakukan penyambungan jalur ya. Itu dia jalurnya, sudah kelihatan ya, sangat jelas sekali. Oke teman-teman ya, itu ada sedikit di kamera mungkin bersentuhan, tapi itu enggak bersentuhan teman-teman ya. Nanti kita akan cek ulang lagi kembali yang jelas seperti ini ya. Oke, sekarang saya mau beralih ke area sebelah kanan ya, menghadap di saya ini. Saya cari jalurnya dulu teman-teman di sini ya. Ntar saya lihat, ini ya letaknya di sini. Ini ya. Nanti kita akan klik dulu, lalu kita langsung cutting aja jalurnya. Oke, ini dia penyambungannya kembali. Untuk memperjelas saja teman-teman ini, kalau dilihat dari kamera ini agak bersentuhan ya. Sebentar saya perlihatkan. Ini ya, tapi kayaknya enggak teman-teman ya. Tuh, cuma flux saja ya. Oke, sempurna sudah. Sekarang saya mau beralih ke sebelah kanan. Oke, nanti ya saya akan kembali. Oke, baik teman-teman, ini saya sudah cut jalurnya ya. Pastikan untuk area samping itu tidak ada yang bersentuhan teman-teman ya pada saat kita mengcut ya. Ini saya sudah cut ya. Kenapa saya klik seperti itu? Pertama, pada saat kita mengecek apakah betul-betul jalurnya itu sudah terputus atau gimana teman-teman ya. Jadi saya klik seperti itu. Kemudian kalaupun kita sudah cut lalu pekerjaan kita tidak berhasil ya, otomatis panelnya sudah rusak, berarti kita bisa dapat mudah lagi menyambung ya. Artinya posisi televisi dari user yang kita ambil pertama itu harus kita kembalikan ya, rusaknya sama seperti pada saat kita buatkan tutorial di awal video tadi. Seperti itu teman-teman ya, untuk menjaga ya nama baik dari kita ya. Oke, saya klik seperti itu dan saya sudah cut. Yang untuk jalur di sini tadi sudah kesambung sendiri teman-teman ya. Oke, pastikan tidak ada yang short ya. Oke, sekarang saya mau coba pastikan dulu semua jalur-jalur yang saya sambung ya, lalu saya akan nyalakan kembali. Nanti saya akan fokuskan kamera saya kembali. Oke ya, saya sudah pastikan semua tidak ada yang bersentuhan teman-teman. Untuk di jalur sini juga saya sudah pastikan tidak ada yang bersentuhan tadi ya. Saya sudah ngecek semuanya. Nah, sekarang kita tinggal langsung coba saja nyalakan. Perhatikan di cermin di bagian sini ya teman-teman ya. Kita akan lihat ya. Saya coba nyalakan dulu. Sebentar.
Bentar ya, saya pasang dulu untuk adaptornya ya. Mohon maaf teman-teman ya, goyang-goyang kamarnya, tapi untuk lebih memperjelas saja ya, karena saya tidak taruh remote saya ini. Oke, coba saya menyalakannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pekerjaan kita dimudahkan ya. Oke, kita sudah cut kiri dan kanan. Yang sekarang saya cut ini jalur kanan ya. Coba kita nyalakan ya. Kita lihat penampakan di layarnya teman-teman. Oke, kelihatannya gambarnya sudah normal tuh teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja. Kita mau lihat ya, di bagian manakah untuk memastikan ya. Nah, itu di situ aja. Bisa teman-teman lihat ya. Saya pindahkan dulu. Ya, kita tunggu ya. Tadi tidak beberapa lama teman-teman ya, dia nyala, lalu gambarnya itu double ya. Dan kemudian ada garis di bagian atas tadi ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu saja teman-teman ya, dalam beberapa detik ya. Feeling saya sih sebenarnya ini sudah normal teman-teman ya. Oke, itu sudah tidak bergoyang lagi ya teman-teman. Untuk lebih memastikan, saya akan pasang kembali ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, pada saat kita mengcutting jalur tadi ini, ternyata kita tidak membuka frame bagian depannya ya. Untung saja pada saat kita melakukan pengcuttingan jalur. Jadi saran saya teman-teman, pada saat kita melakukan cutting jalur itu, usahakan posisi pisau dari cutter itu diserongkan ya. Kemudian pemotongannya jangan terlalu di bawah ya, karena agak sulit kita menyambung. Kita kupas aja, lalu kita potong agak serong. Jadi sisa kita gosok aja dengan menggunakan flux dan solder, dia akan kesambung kembali. Jadi kita tanpa menggunakan lagi jampiran kawat ya. Oke, kelihatannya TV ini sudah normal teman-teman ya. Kalau begitu saya mau memastikan lagi, saya rapikan TV-nya, lalu kita akan nyalakan ya dalam waktu beberapa yang lama. Oke baik ya teman-teman, TV saya sudah rapikan. Jadi saya ngetes pakai CD aja teman-teman ya, karena di tempat saya ini sudah TV kabelnya itu gimana teman-teman, dia sudah bangkrut ya, makanya gak ada TV kabel. Jadi saya pakai CD aja untuk melihat hasil gambarnya ya, apakah ada yang cacat atau gimana, ataukah sempurna atau gimana, kita belum tahu ya. Sekarang saya coba nyalakan ya untuk CD saya. Sekarang kita nyalakan televisinya, perhatikan teman-teman gambarnya ya. Oke, logo Sony sudah nampak dan kelihatannya ini mudah-mudahan saja normal gambarnya teman-teman ya. Oke, penampakan di layar seperti ini ya, sangat normal teman-teman ya. Tuh, tidak ada cacat ya. Oke, cukup barangkali demikian dari saya, channel AB Service. Jika dari cara penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, ataukah jalur-jalur yang saya cut tadi itu ada yang barangkali teman-teman mau bertanya, silakan teman-teman bertanya ya. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sangat jelas ya teman-teman. Kalaupun memang ada yang kurang jelas, mohon silakan teman-teman berkomentar dan bertanya ya. Cukup demikian dari saya, channel AB Service, dan tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like, di subscribe, serta di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.